saya udah ngomong sama ibu saya, ya. Nama rumah saya kan Dewo kan, saya bilang sama ibu saya, pokoknya ibu ikut Dewo sampai kapanpun. Ini karena kan ayah saya udah meninggal kan. Saya bersaudara ada 4, tapi saya ngomong kayak gitu kan. Apakah karena saya punya uang? Waktu itu belum punya uang. Ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya bilang apa? Iya Bu, insya Allah berangkat, saya bilang. Gitu aja ngomongnya. Takut apa coba ngomong kayak gituan? Bukan takabur, keyakinan yang disandarkan sama Allah itu namanya iman. Takabur tuh, nih, itu namanya takabur, itu namanya sombong. Tapi kalau keyakinan disandarkan ke Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, nggak ada yang mahal. Umroh mah deket, umroh mah murah gitu. Nah, keyakinan ini disandarkan ke Allah. Boleh, iman itu malah. Ya. Jangan malah, Mekah Ibu ya? Waduh, jauh itu Bu. Mahal itu Bu. Bu yang ganti impiannya Bu, ke Bogor aja, ke Bogor. Nah, itu lemah iman namanya itu. Ya, harus yakin. Umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Saya bilang, oke Bu, insya Allah berangkat. Ibu doain aja, insya Allah duitnya ada. Akhirnya benar tuh berapa bulan kemudian uangnya ada. Ya, cukup buat ibu saya berangkat. Dan akhirnya apa? Cukup buat saya berangkat. Jadi saking pas-pasnya itu uang berangkat, saya ingat banget ya. Waktu saya mau terbang itu, saya ke ATM, mau mana tahu ada uang masuk gitu kan, saya pikir kan. Saya cek ATM, cuma sisa Rp70.000 waktu itu. Saya ingat banget. Itu umroh saya pertama tahun 2009. Ya. Tapi cukup buat ibu saya dan saya itu cukup umroh Ramadan itu. Ya, waktu itu. Nah, jadi keluarga itu bukan beban. Justru apa? Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, juga kunci rezeki, kunci surga insya Allah. Gitu. Ya. Jadi dekat sama orang tua, satu hal. Dan apa? Berusaha berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini mesti pakai otak kanan. Kalau kiri nggak bisa. Waduh, Pak. Saya untuk makan hari-hari susah, Pak. Makin susah tuh hidupnya. Pertama, nggak mau berbakti. Kedua, udah ngoceh lagi dari mulutnya. Untuk hari-hari susah, Pak. Kun fayakun, makin susah hidupnya. Justru kalau kita nggak punya uang, uangnya itu kurang, kirim ke orang tua. Biar apa? Biar melapang rezekinya. Dan ingat ya, berbakti pada orang tua, menafkahi orang tua itu wajib, tahu nggak? Kita kan nggak kelakuan kayak sunnah. Ada uang baru kirim, nggak ada uang nggak kirim. Padahal menafkahi orang tua itu wajib. Kalau orang tua udah nggak mampu lagi cari, ya kita nafkahi. Mau dari mana lagi coba itu? Ya. Tapi uangnya kurang Pak. Ini anak 3 Pak. Istri lagi gini. Gini ya. Dulu orang tua nafkahi kita nggak pernah pakai alasan. Anak 4, anak 5, bisa semua. Untuk sekolah kita, makanan kita, ya pakaian kita bisa. Bahkan untuk mainan kita yang nggak penting itu, tahu nggak? Mainan coba. Bisa tercukupi semuanya. Orang tua sampai lembur, sampai ngutang, pokoknya anak cukup semuanya. Itu orang tua kita. Sekarang kita cuma membiayai orang tua 1 atau 2. Masa nggak bisa? Ya. Jadi bukan nggak ada uang, nggak ada kemauan. Padahal kalau dia sungguh-sungguh berbakti, rezeki makin kebuka itu. Ya. Saya belum pernah lihat ya, orang Islam kah, orang Kristen kah, orang apa aja agamanya, mau Buddha, mau apapun gitu ya, berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, tapi hidupnya susah. Belum pernah saya lihat, beneran. Ya. Kalau dia berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, rezeki kebuka. Banyak yang kaya, itu yang saya lihat. Makanya teman-teman yang Chinese mengatakan, bakti pada orang tua adalah bakti yang tertinggi. Ya, pengabdian tertinggi. Itu mereka mengatakan. Ya. Dan itu benar menurut saya. Ya. Bagi orang Islam, setelah Allah dan Rasul, ya orang tua, nggak ada lagi yang lain. Gitu. Ya. Bahkan kalau ngomong ekstrimnya ya, orang tua ngambil harta di rumah kita, itu boleh dalam Islam sebenarnya. Ya. Dia datang nih, orang tua, ke rumah. Oke? Kita punya misalnya hiasan-hiasan tuh di rumah, atau ada perhiasan gitu. Ya. Diambil orang tua, bawa pulang. Boleh. Nggak apa-apa. Kan ada kejadian kayak gitu tuh, zaman Rasulullah kan. Ngadu ke Rasulullah. Rasulullah ini orang tua aku datang. Tahu-tahu ambil barang, ambil makanan, ambil ini gitu kan. Nabi bilang apa? Dirimu ya dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya. Ya, kasus ekstrimnya kayak gitulah. Ya. Jadi kan memang sengaja dikasih contoh tuh ekstrim biar kita ingat gitu kan. Biar ngerti juga hukum itu seperti apa gitu. Tapi saya yakin nggak ada lah orang tua kita kayak gitu kan. Datang ke rumah atau bawa mobil kita kan nggak ada itu kan. Nah, tapi ekstrimnya kayak gitu tuh. Ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi dekat sama orang tua satu hal dan berusaha untuk berbakti. Tapi orang tua saya jahat Pak, pernah menelantarkan saya. Mau jahat kek, pernah zalim kek, menelantarkan kek, beda agama kek, atau dia kaya raya kek, tugas kita berbakti, selesai. Ini kewajiban kita. Dia kaya, tetap berbakti. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan waktu kita, ya, dengan uang kita, penafkahan kita, ya, perhatian kita, dengan semuanya. Nggak bisa pakai perhatian aja, temani aja. Tapi duit nggak mau keluar, nggak bisa. Duit keluar, bro. Apalagi laki-laki. Ciri laki-laki sejati itu apa? Sedikit bicara, banyak transfer. Nah, itu laki-laki itu. Ya. Ganteng nggak jaminan. Serius saya bilang. Apalagi hari gini. Waduh, ganteng nggak jaminan.
Ganteng itu berlaku buat anak-anak SMA yang belum tahu tentang kehidupan, ya. Anak-anak kuliah, nah, itu masih berlaku tuh ganteng. Tapi kalau udah nikah, nah baru dia tahu kan cicilan berapa, tagihan berapa, baru dia ngerti itu. Ya, kalau zaman kuliah dulu yang berharga tuh yang ganteng-ganteng tuh, yang jago main basket, yang jago bawa motor, wah gitu kan, yang gagah-gagah gitu. Nikah nggak berlaku kayak gituan. Ya, ini laki-laki tanggung jawab nggak? Gitu. Makanya ada misalnya laki-laki gitu ya, ngakunya keren, ngakunya ganteng gitu ya, tapi nggak berani melamar, bullshit semuanya tuh. Perempuan pasti nggak mau tuh udah. Karena apa? Nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau berani melamar, walaupun orang biasa-biasa aja, itu biasanya wanita mau terima. Ya, betul Pak, betul. Yang wanita, benar nggak omongan saya? Benar nggak ini? Kalau benar coba ngangguk, benar nggak ini? Nah, itu. Ganteng nggak jaminan. Sertifikat tanah baru bisa jadi jaminan. Serius ini. Ya, coba laki-laki itu pergi ke bank, ya, ganteng gitu, ngomong ke bank, Pak, mohon maaf Pak, saya ganteng ya, saya pengen agunkan wajah saya. Baru sampai di satpam udah diusir tuh, woi, pergi, woi, udah, ya, nggak laku itu. Jadi memang laki-laki kayak gitu harusnya menafkahi orang tuanya kan, mertua juga gitu. Saya berusaha apa yang saya berikan pada ibu saya berikan juga pada mertua saya. Ya, jadi memang ibu saya, mertua saya ini memang sama-sama suaminya udah nggak ada gitu. Ya, jadi yang ini saya ajak ke Jepang, ini diajak ke Jepang. Ini diajak ke Turki, ini ajak ke Turki. Ini ajak ke Mesir, ini ajak ke Mesir. Ini dia ke Raja Empat, nih Raja Empat juga. Selalu seperti itu. Ya kecuali memang salah satunya nggak mau. Ya, termasuk juga soal kamar, ya bikin kan. Jadi kan ibu kan sama saya tinggalnya. Ya, mertua juga biasanya kalau nggak pandemi ya, itu biasanya 50% waktunya bersama saya. Jadi kamar tuh kita berusaha bikin sama gitu. Ya, kalau ini dibagusin, ini pakai wallpaper nih wallpaper, ganti kasur nih ganti kasur. Kita berusaha seperti itu. Ya, walaupun hati pasti beda. Biasanya orang kan cenderung sayang sama orang tua kandung biasanya. Kalau hati itu urusannya kita masing-masing, nggak apa-apa. Sama ya teman-teman yang punya anak banyak, pasti tahu tuh anak 4, nggak tahu kenapa sayangnya ke sini itu, bisa jadi gitu. Ya, jangankan kita, Nabi Yakub aja sayang ke itu kok, ke Nabi Yusuf. Ya, semua orang tahu itu. Ya, Al-Quran yang bilang kok. Ya, jadi anaknya banyak. Yang paling disayangi siapa? Ya itu Nabi Yusuf kan. Nah, tapi perlakuan hendaknya adil pada semua. Ya, jadi kepada siapapun hendaknya itu adil. Ya. Nah, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi yang pertama soal berbakti, ya. Ini terutama bagi anak laki-laki ya. Jadi yang merasa dirinya laki-laki di sini ya. Perempuan tentu ya lebih bagus lagi ya. Itu artinya ya dia ini. Cuma kalau perempuan kan maksudnya gini. Ini kan kalau ngomong penafkahan bukan tanggung jawab dia, tanggung jawab suaminya kan. Jadi makanya harus ngobrol sama suaminya untuk meyakinkan ini gitu. Ya. Makanya yang paling benar kalau ada acara seperti ini, tolong ikut tuh, suaminya mesti ikut. Nih saya gemes ya, saya lihat seminar ya, itu rata-rata yang ikut wanita, 60%, 70% wanita. Padahal yang wajib untuk ilmu sampai keluar, maksudnya kan gini, teman-teman ketemu saya ini kan artinya keluar. Ya, yang wajib itu laki-lakinya, suaminya. Nah nanti suami itu ngajar ke istrinya gitu loh. Itu yang paling benar sebenarnya. Ya boleh istri itu ikut, boleh silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi baiknya yang lebih utama itu adalah suaminya dulu gitu. Ya, nah nanti si suami ini yang ngajarin istrinya, ya atau merekomendasikan gitu. Itu yang sebenarnya. Ya, madrasah pertama buat anak itu adalah ibunya. Oke, jadi ini gurunya nih, ini sekolahnya nih. Tapi jangan salah, Capsek itu ayahnya, suami gitu. Ya, jadi kalau wanita cari ilmu, suami lebih sungguh-sungguh cari ilmu. Itu benar. Ya. Nah, balik soal penafkahan tadi ya. Jadi coba tuh kita kasih ke orang tua, rutinkan aja orang tua mertua. Belum bisa gede nggak apa-apa, tapi usahakan dia niatkan apa untuk gede, lebih gede, niatkan dulu. Ya, nanti lama-lama gede beneran. Ya, insya Allah gede beneran. Ya, satu. Yang kedua, selaras. Kata kunci berikut adalah selaras. Ya. Jadi impian ini, teman-teman punya impian ya, itu harus diselaraskan dengan siapa? Dengan sepasang bidadari. Nah, ini topik kita yang ketiga kan sebenarnya. Tadi namanya saya rahasiakan. Ya. Pertama tadi golongan kanan, kedua perisai langit, yang ketiga adalah sepasang bidadari. Bidadari pertama itu ibu kita, bidadari yang kedua adalah istri kita. Makanya mesti selaras. Sama istri jangan pelit. Orang tuh ya, kalau pelit sama istrinya, waduh rezekinya susah itu. Ya. Ingat ya zaman sekarang wanita tuh pintar nyari duit. Ya, pintar nyari duit, serius. Uang udah kita sembunyiin, ketemu sama dia. Dicari sama dia ketemu. Ya, pintar nyari duit. Karena itu namanya suami ya. Suami itu singkatan. Suami, seluruh uang adalah milik istri. Nah, itu nasib udah itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya memuliakan istri, ya menafkahi istri, itu rezeki insya Allah makin kebuka. Ya, Mas Ipo ngasih berapa ke istri? Saya nggak ngasih ke istri. Ya, nggak ngasih. Kenapa? Udah semuanya. Jadi ATM pun udah sama istri semuanya. Udah.
ATM-nya, PIN-nya, ya tokennya udah sama istri semuanya. PIN yang hari ini apa dia lebih tahu. Saya banyak nggak tahu ya malah. Termasuk juga password saya di Instagram, password saya di mana-mana, itu istri saya lebih tahu daripada saya. Ya. Jadi sejak saya nikah, saya serahkan semua tuh ATM apa semua, saya serahkan istri aja udah semuanya. Loh kok percaya Mas Ipo? Lah kata pepatah Cina, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan dijadikan istri. Simpel tuh. Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan dijadikan istri, kan beres. Ini istri sebentar di audit ini KPK atau suami ini, ya kan nggak tenang rasanya rumah gitu kan. Ini gimana pengeluaran? Ini gimana? Waduh repot itu. Ini udah percayakan aja, udah nggak apa-apa. Nah kalau mau kontrol ya sama-sama gitu. Ya maksudnya apa? Bukan karena curiga, tapi takut ada yang bocor gitu kan? Ya sudah sama-sama ceknya gitu, nggak apa-apa. Dan itu sesekali kan, bukan tiap hari gitu. Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan jadikan istri. Ya, jadikan karyawan aja kan beres. Bisa diaudit sebentar. Simple. Ya. Jadi kalau saya mikirnya kayak gitu, karena hadisnya juga bilang kan, kalau kamu punya 4 dirham gitu ya, kamu sedekahkan buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, ya kata Nabi, dan 1 buat istri. Tapi yang paling berkah, paling banyak keutamaan yang diberikan kepada istri. Ini hadis favorit buat para ibu-ibu. Jadi kalau suaminya mulai pelit, ditunjukkan hadis ini. Nah, Sahih loh, hadis riwayat Tirmizi loh ini. Wah, itu hadis favoritnya udah itu. Ya. Kalau belum tahu hadis itu, sekarang tuh langsung googling deh. Langsung cari tuh mana tuh hadis tadi. Nanti kalau suaminya lagi pelit langsung tunjukkan hadis itu ya. Nah, jadi impian mesti selaras dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita. Kalau istri ya sama. Misal mau buka usaha, ya ngomong sama suami. Suami ridho nggak? Jangan sampai suami nggak ridho. Saya punya ribuan mitra, ya. Perilaku berbeda, perangai berbeda. Ada juga yang suaminya nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Saya bilang sama mereka itu, jangan sampai ribut sama suaminya. Ikuti kata suaminya. Kalau suaminya bilang jangan, ya jangan gitu. Ya nggak gitu sih Mas Ipo. Cuma suami itu nggak setuju karena saya sibuk selalu. Ya sudah, sibuknya kurangi, saya bilang. Postingnya kurangi. Lama-lama di WA-nya kurangi, saya bilang. Lama-lama di Zoom-nya kurangi aja. Pokoknya sampai suaminya ridho, saya bilang. Karena kalau suaminya ridho, ini dagangnya makin gampang, bisnisnya makin gampang. Tapi kalau suaminya mangkel, ya udah repot kan, gitu. Jadi saya bilang, saya punya arahan terhadap tim saya, terhadap partner saya. Tapi kalau arahan saya bertentangan dengan kata suami, ikuti kata suami, beres. Ya. Terus kalau suami ngomong gitu gimana Mas Ipo? Oh istri saya nggak setuju gitu. Wah ini repot ini. Masa jadi imam takut sama istri kan? Repot itu ya. Jadi harusnya bisa meyakinkan istrinya. Dan ini kan suami itu kan pendidik bagi bagi istri kan. Jadi harus bisa mendidik istrinya, bisa mengarahkan istrinya gitu. Ya, kalau istrinya belum paham nggak apa-apa dipahamkan gitu. Tapi bukan takut gitu. Ini saya lihat tuh ini ada sebuah asosiasi yang makin besar namanya itu asosiasi suami takut istri gitu ya. Itu juga nggak benar kayak gituan ya. Suami harus berani memberikan arahan ya. Apa artinya imam? Imam itu artinya direktur. Apa itu direktur? Direct, memberikan direction, memberikan arah mau dibawa kemana. Makanya penanggung jawab tunggal di sebuah perusahaan apa? Director. Penanggung jawab tunggal pada sebuah film apa? Director, sutradara. Dia ngasih direct semuanya. Gitu. Makanya semua harus nurut sama director. Kayak saya nih ya lagi bikin film kan sekarang ini kan, short movie gitu ya. Ngobrol sama orang film, orang movie gitu. Dibilang sama mereka itu, kalau dalam film itu sutradara tuh kayak Tuhan. Kenapa? Dia menentukan siapa yang mati. Ini hidup, ini mati, ini nikah sama ini, kayak Tuhan udah itu. Jadi ini nikah sama ini nih. Ini nggak boleh, ini nggak jadi main. Ya. Ini sinetron jalan misalnya, sinetron jalan. Tahu ini nggak laku, ini artisnya orang nggak suka. Dimatiin tuh tengah jalan itu. Udah nih dibikin mati aja tokonya ya. Kita ganti aja orang baru gitu ya. Nah itu artinya gitu. Jadi memang dia penanggung jawab tunggal gitu. Ya. Jadi suami harusnya seperti itu. Jadi istri kita diayomi sungguh-sungguh seperti itu ya, tapi juga berani membuat keputusan. Ya, berani membuat keputusan. Jangan juga takut sama istri nggak benar. Sayangi istri benar-benar, jaga istri benar-benar ya. Ya, dengan kehalusan, dengan semuanya gitu ya. Tapi yang namanya takut ya jangan gitu. Sip ya, ini materi ketiga. Yang materi keempat ini jarang-jarang saya bahas tentang simpul perdagangan. Ya. Saya gemes banget ya. Kayak kemarin kalau teman-teman ikut ya, yang saya seminar sama Ustaz Abdul Somad ya, itu terasa gemesnya saya. Jadi banyak di antara kita ya, ini orang Indonesia ya, nggak berani buka usaha, nggak berani mulai usaha. Ya. Aneh ini. Dia kerja ya, gaji gitu-gitu aja. Berharap kenaikan 5% setiap tahun. Kadang-kadang nggak naik. Dia sabar, tekuni itu 10 tahun, 12 tahun, dia sabar. Tapi pas usaha, ya, ada kenaikan signifikan setahun, ada kenaikan signifikan 2 tahun, dia merasa tuh kayak kelamaan. Ya, merasa itu kelamaan. Padahal itu udah cepet sebenarnya gitu. Ya.
Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Saya pengen solusi. Saya nggak terlalu mikir ya orang-orang yang tersinggung. Lagi pandemi. Ini pandemi ini sekarang nih. Sekarang yang udah terinfeksi ada 70.000 lebih. Dulu pertengahan Maret ya itu yang terinfeksi baru ratusan. Kita udah jaga luar biasa. Sekarang naik sekali kali lipat kan sudah 70.000. Tapi karena kita nggak mikir lagi ke sana, sudahlah, penting aku kerja gitu. Naik KRL, naik bis ya, dan kenyataan yang ngantri di mana-mana, pepet-pepetan seperti itu. Di ruang kerja juga ya gimana, nggak mungkin orang pakai masker 8 jam kan nggak kuat juga gitu. Ya, ruang kerja juga sempit-sempit, belum lagi yang di pabrik gitu kan. Satu sisi saya salut, artinya apa? Ini orang berani ya cari nafkah demi keluarga. Ya, lagi pandemi, lagi wabah, berani keluar rumah, itu kan hebat gitu. Tapi anehnya, kenapa buka usaha nggak berani? Aneh tuh. Kalau keluar rumah berani, mestinya buka usaha lebih berani. Ya, tapi itu anomali ya yang terjadi di pikiran-pikiran kita. Ya, nggak berani buka usaha. Makanya indeks pengusaha di Indonesia rendah sekali ya. Ada namanya itu Global Entrepreneurship Index ya, di rating seluruh dunia ya, seluruh dunia, dan ternyata Indonesia itu ya urutannya bawah-bawah seperti biasa, 90-an atau 100 sekian gitu. Ya. Kalah sama negara-negara yang mohon maaf ya, Afrika pun kita kalah gitu. Ya. Nah, ini tugas kita sama-sama. Padahal kita udah tahu, ini hadisnya populer banget gitu. Bahkan orang yang nggak sholat aja ngerti hadis ini. 9 dari 10 ya, 9 dari 10 bagian rezeki, pintu rezeki itu adanya di perniagaan gitu. Jadi ibaratnya ada 10 pintu, 9 itu pengusaha gitu. 9 itu bisnis gitu. Ya. Dan yang jadi pengusaha itu segelintir. Bayangkan coba, orangnya segelintir, pintunya banyak. Ya. Pintu karyawan cuma satu, orangnya banyak, rebutan jadinya. Ngantri jadinya. Jadi sunatullahnya memang kalau kita kerja ya biasanya uangnya terbatas. Ya. Ada nggak karyawan bisa kaya cepat? Ada. Gimana caranya? Kawin sama yang punya. Nah, cepat udah kayanya itu. Pasti kaya udah itu. Ya. Tapi kalau tampang kita pas-pasan juga ngapain nih mau kawin sama kita gitu kan. Apalagi saya lihat di sini rata-rata udah nikah semua kan. Nah, jadi paling masuk akal adalah Pak, ya dagang sudah. Nih bagi yang muslim nih, saya sadarkan nih biar otak ini kebuka gitu loh. Ya. Nabi dagang. Oke? Istri Nabi dagang, ayah Nabi dagang, paman Nabi dagang. Paman Nabi ini ada banyak, dagang semua, tahu nggak? Oke? Bahkan ada ayat pertama yang turun tentang riba itu menegur pamannya Nabi. Dia dagang tapi pakai riba, ditegur pakai ayat itu. Ya, Nabi dagang, istri Nabi dagang, paman Nabi, ayah Nabi dagang. Oke? Buyut beliau yang garis kelima ke atas itu sampai punya apa? Punya tempat ya, chamber of business gitu. Jadi kayak kadin gitulah. Tujuannya apa? Biar pengusaha-pengusaha di Mekah bisa ngumpul di rumah itu. Wih, keren banget coba. Udah mikir zaman dulu bikin kadin coba. Kadin chapter Mekah gitu ya. Udah bikin tuh beliau. Itu buyutnya Rasulullah tuh, garis kelimanya. Nah, Nabi, istri Nabi, paman Nabi, ayah Nabi. Terus apa lagi? Mertua Nabi, Abu Bakar, pengusaha juga, dagang juga. Ya, menantu Nabi, siapa? Ya, menantu Nabi ada Ali, ada Utsman. Utsman pengusaha juga. Pengganti Nabi, ya, Khalifah 1, 2, 3, dagang juga. 10 orang dijamin masuk surga, silakan dicek. Hampir semuanya pengusaha, semuanya pedagang, hampir semuanya. Boleh dicek kalau nggak percaya. Ya. Ada mazhab terbesar di dunia. Yang besar ada 4, paling besar itu apa? Hanafi. Imam Hanafi pengusaha besar dia. Ya. Nah, penyebar agama Islam di Nusantara siapa? Saudagar-saudagar. Ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok, ada teori Maroko, ada teori Yaman gitu ya, para Habib gitu ya. Tapi semua teori ini walaupun berbeda-beda, ada satu benang merahnya. Apa itu benang merahnya? Semua pengusaha. Ya. Masuk di Indonesia titiknya beda-beda. Ada teori Jawa Timur, Gresik. Ada teori Baros, ya, Tapanuli gitu, ya, Sumatera Utara. Ya, bahkan diresmikan oleh presiden ya, dianggap sebagai titik nol Islam di Nusantara. Ya, itu di Baros, Tapanuli, Sumatera Utara. Ya. Terus ada lagi teori yang Aceh, ya, ada lagi yang lain-lainnya. Teorinya beda-beda semua nih. Tapi satu benang merahnya adalah apa? Semuanya pengusaha, semuanya saudagar. Ya. Kalau yang ke Afrika itu bukan saudagar, bukan pengusaha. Tapi yang khusus Indonesia ini banyaknya saudagar. Masya Allah. Ya. Terus kita cek lagi nih. Ini sejarah nih. Satu huruf nggak bisa dibantah nih. Coba bantah kalau bisa. Ya. Kita ngomong pakai fakta semua nih. Satu huruf aja coba dibantah omongan saya. Nggak bisa dibantah ini. Benar ini udah. Dari zaman kita belajar di sekolah, kita buka berita, ya, kita buka riset-riset, sama semuanya udah itu. Ya. Wali Songo yang pertama, siapa? Saudagar, Maulana Maghribi. Ya. Kemungkinan besar beliau dari Maroko.
Ya, karena itu namanya Maghribi. Ya, Maghribi itu ya Maroko gitu. Seolah-olah Maghrib itu di sana, matahari tenggelam itu di sana seolah-olah. Ya, seolah-olah kan matahari terbit kan di Jepang, seolah-olah. Seolah matahari tenggelam itu Maghrib itu adalah di Maroko gitu. Nah, nama gelar beliau ya Sunan Gresik itu Maulana Maghribi gitu dari sana. Saudagar beliau. Ya. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengusaha besar. Ya. Beliau usaha batik, berkembang dari Kauman, se-Jogja, terus Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan. Kok tahu masih po? Ya saya pelajari beneran soalnya. Ya. Kemudian apa? Berkembang lagi usahanya, bikin percetakan. Beliau tergila-gila sama ilmu. Bikin apa? Dari percetakan ini bikin majalah, bikin buku, gitu. Kemudian apa? Bikin sekolah. Untuk apa? Menandingi propaganda dari Belanda. Nggak rela tuh anak-anak Indonesia yang pinter-pinter dicekoi sama Belanda, beliau nggak rela. Makanya bikin sekolah beliau. Ya. Terus apa lagi? Berkembang kan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah dikembangkan melalui 2 jalur, tabligh dan perniagaan. Perniagaan yang paling besar. Ya. Ini orang Muhammadiyah aja nggak paham nih. Makanya saya paham kan. Ya, mohon maaf saya. Kemarin Kamis yang lalu saya diundang sama Pak Din kan. Pak Din ya kan sebelumnya pernah jadi pemimpin Muhammadiyah. Saya ngomong kayak gini nih. Ya, rata-rata orang Muhammadiyah tuh. Saya ngomong kayak gini sama. Rata-rata orang Muhammadiyah sama saya nggak paham. Muhammadiyah itu pertama berdiri ya 45% formasinya adalah apa? Pengusaha, tahu nggak? 45% dan itu dominan. Yang lain cuma 10%, 7%, 3% gitu. Ada yang wartawan, ada yang PNS, kecil-kecil semuanya. Yang paling gede dominan adalah pengusaha. Pengusaha punya uang, dia punya waktu, meeting gampang kapanpun. Fakta sejarah. Ya. Nah, itu ya sampai seperti itu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ini, ya menurut sebuah liputan, beliau salah satu orang terkaya, tanda petik. Karena apa? Mewariskan harta 320 triliun. 320 triliun. Ya. Nah, memang harta itu bukan milik dia, ya, tapi unit usaha yang beliau dirikan berkembang. Ketika beliau sudah meninggal, unit usaha ini berkembang terus. Aset-asetnya sekarang divaluasi 320 triliun. Uang tunainya berapa? Hampir 20 triliun. Fakta, data yang bicara. Makanya orang bilang, ini orang terkaya nih. Kenapa? Dan menurut saya itu benar. Kaya itu kan bukan soal kita miliki, tapi apa yang kita kontribusikan kan? Itulah kaya. Itulah kaya gitu. Bukan yang numpuk di kita, ya, tapi apa yang kita kontribusikan ke orang, itulah kaya. Apa yang jadi manfaat, apa yang jadi amal, itulah harta. Harta yang kedetek sama orang, yang ketahuan sama orang, yaitu 320 triliun. Masya Allah. Orang terkaya, salah satu orang terkaya nih. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pendiri NU, waduh. Nahdien nggak tahu nih. Sekarang ngaku, oh saya Nahdien, saya NU. Tahu nggak sejarahnya seperti apa? 7 tahun sebelum NU berdiri, ada namanya itu NT. Ya, NT. Ini 7 tahun sebelumnya. Siapa pemimpinnya? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Inilah yang kemudian mendirikan NU. Apa itu NT? Nahdlatul Tujjar. Tujjar ini asal katanya tijarah. Apa itu tijarah? Jual beli. Makanya orang tajir ya, itu kan orang kaya. Ya, tajir itu artinya pedagang. Ya, tajir itu pedagang. Tijarah, jual beli. Asal katanya tijarah. Ya. Nah, didirikan nih Nahdlatul Tujjar. Ya. Itu 7 tahun sebelum NU. Dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau kiai, tapi apa? Beliau pedagang. Kata siapa? Faktanya gitu kok. Beliau tuh punya bisnis hasil bumi, pertanian. Ya, makanya wakafnya banyak tuh pertanian. Beliau itu menjelang hari-hari akhirnya beliau itu wakafnya banyak berupa pertanian juga pemukiman. Itu sekian hektar itu sedekahnya wakafnya. Bayangin coba siapa yang berani sedekah sekian hektar kalau bukan orang kaya. Ya. Beliau itu tiap hari Selasa off mengajar. Ya, off mengajar kayak saya nih, ngajar tiap hari. Hari Selasa off gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Kenapa? Menurut cucu beliau, Gus Solah, saya pernah ke rumah Gus Solah juga. Ini cucu beliau nih, ya adiknya Gus Dur. Beliau bilang, tiap hari Selasa, ya, Kiai itu ngapain? Ngurusin bisnisnya. Jadi hari biasa ngajar murid-murid gitu ya, santri-santrinya, Selasa ngurus bisnis, pengusaha soalnya. Dan beliau bilang, wahai kalian yang memilih jalur hidup sebagai pengajar, sebagai guru, hendaknya kalian punya income lain dari bisnis, dari perniagaan. Supaya kalian tidak bergantung pada hasil pengajaran. Masya Allah, beliau ngomong itu 100 tahun yang lalu. Hampir 100 tahun yang lalu. Ya, beliau udah mikir tuh. Bahkan beliau pernah bikin tuh sebuah statement, ya, menjadi kalau di kalangan orang yang ngerti, ya, orang NU yang ngerti, itu tahu itu. Ya, wahai orang cerdik pandai, wahai para ulama, hendaknya kalian bikin usaha, dan usaha itu ada di setiap kota, dan otonom. Ya, yang dipanggil itu orang cerdik pandai, karena orang kalau mohon maaf, blow on nggak ngerti itu. Orang cerdik pandai dan ulama. Hendaklah kalian bikin usaha, ya,
dan ada di setiap kota dan otonom. Maksudnya apa? Otonom itu ya mandiri gitu. Jadi jangan, mohon maaf ya, mentang-mentang santri atau dijadi pemimpin usaha belum tentu bisa kan. Kalau bisa silakan, kalau nggak bisa jangan, harus otonom, profesional gitu. Ya. Supaya apa? Nah, dibilang nih, agar bisa nanti mencukupi ya penghidupan para pendidik. Jadi kepala beliau itu selalu pendidik gitu cara pikirnya. Ya, untuk mencukupi para pendidik, terus apalagi untuk mencegah laju kemaksiatan. Kok bisa dicegah? Karena kita udah pegang uangnya. Ya. Kita udah pegang tanahnya. Ini mau bikin apa? Perjudian nggak bisa. Hiburan malam nggak bisa. Uang kita punya tanah kok, suka-suka kita. Mau disewa buat apa nih? Oh, mau bikin ini Pak, restoran Pak, Pujasera. Oke, boleh. Ya. Uang kita punya tanahnya kok. Nah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari udah bilang dari dulu. Ya, hampir 100 tahun yang lalu beliau ngomong. Ya. Nah, ini coba ya, ini apa ya? Ini dasarnya kita, tahu nggak? Ya. Jadi bagi yang muslim tuh ya, dari Nabi, istri Nabi, keluarga Nabi, oke, penyebar agama Islam, oke, Imam Hanafi. Jangan salah, Imam Nafi, kita kan Imam Syafi'i ini, ya. Tapi Imam Syafi'i itu belajar sama Muhammad Al-Syabani. Muhammad Al-Syabani adalah murid terbaik dari Imam Hanafi, gitu. Jadi Imam Syafi'i ini adalah muridnya murid, gitu. Ya. Imam Syafi'i ya, imamnya kita. Sementara Imam Hanafi ini gurunya guru, gitu loh. Mazhab terbesar dan tertua di dunia itu Imam Hanafi. Ini pengusaha, penyebar agama Islam pengusaha, pendiri NU pengusaha, pendiri Muhammadiyah pengusaha. Ya. Fakta sejarah satu huruf pun nggak bisa dibantahin, tahu nggak? Wali Songo yang pertama pengusaha. Bahkan ada organisasi yang besar banget namanya Budi Utomo. Ini kononnya kebangkitan nasional di sini nih. Ada yang setara dengan itu, ya. Apa namanya? Serikat Dagang Islam. Ini setara kekuatannya, tahu nggak? Dari nama udah ketahuan, nggak usah saya jelasin lah. Serikat Dagang Islam. Kurang paham apa coba? Tapi kalau kita lihat sekarang, orang Islamnya, orang kitanya nggak tertarik dunia usaha. Andai kata buka usaha, nggak jalan usahanya. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan teman-teman yang Chinese. Nggak bisa nyalain orang. Ente mau jadi pengusaha, ente tanggung jawab. Ya, tentu hambatan ada, tapi kan peluang juga ada. Gitu. Ya. Jadi harusnya yang paling ngerti dunia bisnis harusnya orang Islam harusnya. Karena nggak harusnya kayak gitu tuh. Nggak ada yang punya sejarah seperti ini. Ya, nggak ada yang punya sejarah seperti ini. Ya. Nah, jadi mesti mulai usahanya. Saran saya kecil aja nggak apa-apa. Oke. Bisa besar, alhamdulillah. Belum bisa besar ya kecil dulu. Ya. Nanti pelan-pelan kita besarkan sama-sama. Oke, nah saya mau kasih tips ya. Ini ketika pandemi ya, tipsnya seperti apa? Ini penting banget ya. Ini saya kasih 5 poin. Teman-teman kalau bantah 2 aja pasti bermasalah bisnisnya. Ya, tapi kalau dipatuhi, diikuti, ini insya Allah akan lancar-lancar aja. Boleh ditayangkan ke layar ya tentang profit ya and product in pandemic ya 3P ya, product and profit in pandemic ya. Bagaimana cara-caranya ya agar bisnis kita bisa bertahan walaupun lagi pandemi ya. Oke, saya jelasin. Ini penting banget ya. Mungkin sebagian sudah pernah dengar, nggak apa-apa. Coba dengar lagi. Ini penting banget ya. Kemarin tuh saya sampaikan ini di hadapan tokoh-tokoh. Wah, mereka senang banget karena omongan saya ini ya tepat banget kata mereka gitu. Ya, padahal mereka tuh jagoan-jagoan semua, bisnisnya udah miliar semua gitu. Ya. Ini bahkan kemarin ada seorang triliuner juga konsultasi sama kita nih. Saya bahas kayak gini juga nih. Triliuner gitu. Triliun duitnya sudah. Uang saya duit triliunnya belum nyampe gitu kan. Masih M ini. Nah, kita lihat nih ya. Pertama, usahakan barang ya, teman-teman ya. Coba perhatikan baik-baik. Usahakan barang bukan jasa. Karena kalau jasa, orang cenderung untuk mengurangi atau menghindari. Ya. Coba baca lagi itu semuanya. Oke, layar coba balik ke saya. Ya. Kayak saya nih ya, potong rambut itu 4 bulan ini sama istri aja. Saya nggak mau ke salon, saya nggak mau ke pangkas. Jadi yang sifatnya jasa dan jasa itu kena sentuhan, ya physical contact, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Ini pandemi soalnya. Ya kan? Saya biasa juga tiap minggu ya atau tiap 2 minggu itu biasanya refleksi ya, pijat refleksi ya, orang datang ke rumah biasanya, mijitin kaki saya biasanya. 4 bulan saya nggak lakukan, 5 bulan saya nggak lakukan. Kenapa? Pandemi soalnya. Resiko kan, gitu. Ya. Nah, termasuk juga teman-teman yang biasa bekam, saya yakin sekarang nggak mau bekam dulu. Mengurangi atau menghindari. Jadi jasa yang sifatnya physical contact orang cenderung mengurangi. Ya. Kalau sudah terlanjur juga, saran saya beralih ke produk dulu. Sementara. Misalnya udah terlanjur buka salon, pangkas, ya sudah. Jual apa? Jual toner buat rambut misalnya. Oke?
vitamin penyubur rambut misalnya, ya, mencegah kerontokan misalnya, mencegah kotombe misalnya, oke? Atau yang terlanjur buka bekam, oke nggak apa-apa kan punya customer, ya sudah jual barang dulu, yang terkait apa kesehatan juga, habatus sauda, minyak zaitun gitu ya, atau yang lain lah barang apa. Jadi yang pasarnya jelas-jelas Muslim ini concern kesehatan, yang selama ini pakai bekam biasanya mau minyak zaitun, biasanya mau kurma, biasanya mau yang sejenisnya gitu. Ya. Ada lagi misalnya kayak setir mobil, orang nggak mau zaman sekarang gitu. Kursus nyetir mobil, orang nggak mau kan. Nah, jadi saran saya pindah dulu ke barang. Kalau jasa hanya boleh yang sifatnya zoomable. Ya, ini istilah doang nih. Jasa itu bisa disampaikan pakai Zoom. Ya. Ini istilah aja, mungkin Zoom, mungkin Google Hangout, mungkin Facebook Room ya, macam-macam. Pokoknya bisa kayak gini nih. Ya. Contohnya apa? Kelas Zumba, kelas aerobik, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab. Oke? Ada lagi tuh training di luar sana kan banyak tuh yang berbayar ya kan, seminar itu. Nah, dia pakai Zoom ini. Kalau masih bisa di Zoom kan aman. Ya. Itu istri saya ikut tuh kelas aerobik, kelas yoga, ya pakai Zoom. Anak saya itu juga sama kan, kelas bahasa Inggris, ya pakai Zoom. Kalau bisa pakai Zoom aman, selamat. Tapi kalau nggak bisa, harus physical kontak, ini repot. Ya. Jadi kalau jasa harus zoomable. Kalau nggak ya barang. Barang pun ada cirinya. Barangnya apa cirinya? Deliverable. Kalau jasa zoomable, kalau ini deliverable. Apa artinya? Bisa dikirim, bisa disimpan dengan mudah, dengan murah. Ringan, kecil, tahan lama. Jangan dibantah. Satu huruf pun jangan dibantah ini. Ringan, kecil, tahan lama. Kalau ringan, kecil, otomatis hemat ongkir. Kenapa? Mohon maaf, saya tahu teman-teman banyak yang pemula. Betul apa betul? Omongan saya. Yang betul coba ngangguk. Benar nggak omongan saya? Nah, kalau duitnya banyak, lupakan omongan saya ini. Nggak apa-apa, suka-suka aja. Ya, duitnya banyak, ya nggak? Tapi kalau duitnya rasa-rasa terbatas, kita bukan sultan, oke? Bukan sultan, nah ikuti aja udah nih 5 ini. Ya. Kenapa harus kecil? Karena kalau barang itu kecil, itu bisa dikirim antar kota dengan mudah, dengan murah. Ya, contoh ya, ini bukan barang saya, tapi yang saya konsumsi. Nih, saya konsumsi ini. Ini harga jual ratusan ribu, tapi kecil. Ya. Terus ini juga, ini 500 ribu, ya, Chevron ini. Ini juga 400 sampai 600 ribu, kecil juga ini. Ya. Nah, jadi kan ongkirnya ringan. Kita tinggal di Solo, ya. Mau ngirim ke Sulawesi, bisa. Mau ngirim ke Kalimantan, bisa. Nggak ada masalah dengan ongkir. Gitu. Tapi kalau ongkirnya berat, besar, ya, kita bebankan konsumen, orang males, orang nggak mau. Ya. Ini juga contoh. Saya beli di Belanda waktu itu, kecil. Ya. Nih. Jadi kayak skincare ya, kayak suplemen gitu ya, herbal, nah itu bisa yang dibikin seperti itu. Atau yang lain, teman-teman pikirkan sendiri. Kecil, ringan, tahan lama. Gitu. Kita ini pemula, kita nggak punya armada sendiri. Beda sama Indofood, beda sama P&G, beda sama Unilever. Dia itu punya armada sendiri. Ya, jadi kayak Indofood tuh, mau ngirim Indomie aja yang murah-murah gitu, pakai truk sendiri bisa, dia nggak masalah. Kayak Aqua tuh, Danone itu. Air itu yang harga jual cuma berapa, pakai ini sendiri, pakai mobil sendiri nggak masalah dia. Kita ini pemula kan, mau ngirim apa-apa pakai apa? Tiki, JNE, ya kan? Nah, itu cost kan? Itu cost terselubung yang bisa menggerogoti profit kita. Karena ujung-ujungnya dibebankan ke harga jual. Kalau nggak dia nanggung, kalau kita nanggung kan? Gitu. Biasanya seperti itu, Ya. Jadi usahakan ringan, kecil, hemat ongkir. Dan apalagi tahan lama. Kenapa? Ini Indonesia, bro. Kalau berat dan mudah rusak, ini repot. Ya. Ini Indonesia luas sekali, jadi perlu waktu nyampe kemana-mana itu. Dan ini dari produsen, dari produsen ke distributor besar, kemudian distributor menengah, agent, kemudian reseller, terus apa lagi? Affiliate, dropship gitu semuanya. Ini perlu waktu nih. Gitu. Dan ini Indonesia kan luas banget. Teman kita di Facebook, teman kita di Instagram, jangan salah, 60% beda kota sama kita. Jangan sampai tuh gara-gara dipindah ke sini, pindah antar kota, akhirnya apa? Busuk, basi, pecah. Nggak boleh. Makanya harus bilang apa? Tahan lama. Ya, mudah dikirim. Ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan nggak laku, belum laku, masih aman. Gitu. Jangan 3 hari busuk, pecah, repot. Makanya teman-teman yang kayak kuliner gitu ya, teman-teman yang kuliner, saran saya, usahakan kulinernya bisa tahan lama.
Ya, misal dibekukan, dikeringkan misalnya. Ya. Nah, tahan lama. Jadi bisa tahan 3 bulan misalnya. Oke? Terus bagaimana cara membekukannya, cara mengeringkannya? Jangan tanya saya, cari sendiri caranya. Masa semua tanya saya? Nanti kalau saya jawab, nanti saya minta bagi hasil loh, ya. Nah, masa itu aja nanya saya, ya. Cari sendiri. Masa saya mikirin semua gitu ya. Yang kuncinya saya kasih tahu, ya. Pokoknya kalau makanan bikin tahan lama, mungkin dibekukan, mungkin dikeringkan, atau pakai teknologi yang lain. Sehingga apa? Makanan kita yang biasanya umurnya 8 jam, 12 jam, bisa tahan lama, 3 minggu gitu. Ya teman saya tuh, dia bikin ayam bakar kan. Biasanya ayam bakar kan umurnya cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Nah, sama dia diolah sedemikian rupa sehingga apa bisa tahan 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Nah, nggak apa-apa, walaupun rasa turun dikit is okay saya bilang. Ya, nggak apa-apa is okay. Ya. Jadi usahakan tahan lama. Terus tips yang berikutnya coba tampilkan lagi di layar. Usahakan juga itu kita barang itu sell to seller, ya. Jual pada penjual. Itu cepat banget itu. Ya. Terus barang apa lagi cepat habis. Ya, barang cepat habis. Oke, balik lagi ke saya. Jadi gini, saya ngomong apa adanya ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Barang kita itu harusnya repeat ordernya tinggi. High repetition. 2 minggu orang beli, 4 minggu orang beli. Jangan sampai orang baru beli itu berapa? 7 tahun, 8 tahun kelamaan. Kita ini pemula, uang terbatas. Cash flow ini aduh, mandek gitu. Kita gampang hausnya, gampang laparnya, ya. Jadi kita memang perlu ya cash flow cepat gitu. Jangan sampai gini nih, kita cari pelanggan susah payah. Akhirnya dia beli sama kita. Tahu apa? Dia beli lagi 7 tahun, 6 tahun kelamaan. Nih, contoh ya, kayak laptop gini. Saya senang nih laptop gini. Saya beli 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Tapi kapan saya beli lagi? Nggak mungkin tiap bulan saya beli kan? Jadi saya beli laptop lagi ya setelah 4 tahun, setelah 5 tahun gitu. Ya. Saya lihat kan file saya mulai penuh di sini, akhirnya saya beli lagi laptop baru. Tapi itu kan setelah 5 tahun. Dan nggak semua orang kayak saya. Kalau penuh doang ya orang beli hard disk. Ngapain beli laptop kan? Saya kan pengen praktis beli laptop gitu. Ya. Nah, jadi cari barang yang cepat habis. Cari yang memang orang itu order per 2 minggu atau per 4 minggu. Ya. Itu bisa kuliner, oke? Okay? Bisa skincare, ya, bisa bumbu dapur, bisa suplemen, itu is oke. Okay. Ya. Nah, usahakan yang seperti itu. Sehingga ya kita dapat customer terus kan? Cukup kita punya customer 200 orang, tapi 200 orang sebenarnya ya kalau repeat order itu udah sangat-sangat lumayan buat kita. Jadi customer nggak harus banyak-banyak banget sebenarnya. Mau banyak boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya. Terus apalagi sell to seller, jual pada penjual. Kalau kita jual ke konsumen, ini terbatas kemampuan kita. Makanya jual pada penjual. Namanya apa? Franchise, lisensi, distributor, agent, reseller, affiliate, dropship. Itu langsung pasar gede. Kita punya 200 orang saja, ya, tapi ini jadi reseller, langsung gede. Satu reseller dapat 3 customer, langsung penjualan kita naik 600. Ya, 600 tiap 2 minggu dia repeat order, lumayan. Ya, lumayan. Ya. Nah, jadi cari yang seperti itu. Banyak orang buka usaha asal buka. Ya kan? Buka usaha beda dengan buka puasa. Beda. Kalau buka puasa modalnya bismillah doang, nggak pakai doa aja masih oke, masih diterima kok puasanya. Ya. Nah, buka usaha ini memang baiknya itu kita ngerti ciri-ciri dasarnya dulu. Ya, habis itu kita buka. Apalagi pandemi, memang cirinya agak spesifik. Ya. Jadi saya seminar ini kan awalnya karena concern kan banyak orang yang terdampak gitu. Makanya kita bikin seminar skala besar. Ya, every week ya saya bikin tuh 2 kali sampai 4 kali. Rata-rata 4 kali. Paling minim itu 2 kali per minggu saya bikin. Karena apa? Kita pengen kasih solusi ke orang. Awal-awal pandemi saya bikin ini seminar berbayar, walaupun uangnya nggak masuk ke saya, masuk ke dompet duafa gitu. Ya. Jadi orang masuk pakai tiket gitu. Tapi saya pikir nih lagi masa-masa kayak gini, ya orang kan duit lebih ya adalah prioritas yang lain gitu kan, bukan seminar. Ya sudah akhirnya kita gratisin. Ya. Nah saya pengen omongannya juga jadi solusi, ya jadi solusi. Teman-teman kalau ikuti aja nih 5, insya Allah selamat semuanya. Tapi 2 aja dibantah repot sudah. Ada orang yang ngotot sama saya, Pak, saya jasa fotografi, Pak. Gimana, Pak? Harus ketemu orang, Pak. Harus fisik, Pak. Sekarang siapa yang mau foto-foto? Saya bilang. Siapa yang mau foto-foto? Orang foto dari handphone aja males sekarang. Orang kaya aja foto-foto dari handphone itu males sekarang. Ya. Kenapa? Ada perasaan gak enak sama orang lain. Orang lagi susah, kita foto-foto. OOTD. Males orang. Ada perasaan gak nyaman. Ya. Nah, jadi saran saya, kalau yang kayak fotografi gitu, baiknya memang sekarang shift aja dulu. Ganti aja produk yang lain, nggak apa-apa, saya bilang. Ya, yang penting bisa jalan dulu. Gitu. Ya, jadi mesti fleksibel.
ya mesti fleksibel gitu. Jangan kita ngomong, oh ini passion saya Pak. Iya passionmu, tapi ada rezeki nggak dari sana? Kalau belum ada rezeki dari sana, coba ketuk pintu yang lain. Mudah-mudahan ada tuh dari situ, dari pintu yang lain itu rezekinya. Ya. Nah, yang terakhir ya cirinya adalah apa? Usahakan kita itu kalau pemula modal terbatas, jangan produksi sendiri. Sudah ada orang bikin batik ya bagus, udah kita ambil dari dia aja. Pakai merek dia boleh, pakai merek kita sendiri juga boleh. Ya, dia bikin mukena bagus, murah gitu. Karena dia sekolah produksinya besar sekali kan. Kalau kita kan pemula, pasti produksinya sedikit gitu. Ya sudah kita ambil dari dia aja. Pakai merek dia silakan, merek sendiri juga silakan. Jadi apa-apa itu tidak harus produksi sendiri, tidak harus. Boleh tapi tidak harus. Kalau rasa-rasanya modal kita terbatas, jangan ngotot di sana, jangan maksa di sana. Dan menariknya adalah Nabi Muhammad itu yang saya perhatikan tidak pernah produksi. Apakah beliau nggak bisa? Pasti bisa. Tapi kenapa beliau nggak produksi? Karena ngasih contoh ke kita. Kamu nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak ada training bisnis, nggak ada sekolah bisnis, nggak apa-apa. Kamu tetap bisa jadi pengusaha. Oke? Caranya gimana? Ambil barang dari orang, kita jualkan. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang memang memproduksi barang. Oke? Punya kebun, punya ini. Tapi Nabi, yang saya baca sampai hari ini, dari kitab sampai ensiklopedia, Nabi tidak pernah memproduksi. Coba perhatikan, benar nggak omongan saya? Saya belum pernah dengar tuh ya Nabi misalnya mengawasi proses produksi kain apa gitu, atau pembuatan karpet apa gitu, nggak ada. Ya, atau ngurusin tuh peternakan sapi yang besar, nggak ada. Ya, nah beliau pernah jadi penggembala waktu kecil gitu kan, kerja gitu. Nah pas bisnis, ya fokusnya apa? Menjualkan. Dan ternyata tuh profitnya lebih gede ya menjualkan itu. Siapa yang paling dekat sama customer itu yang profitnya paling gede, modalnya paling kecil. Kenapa? Mainnya koneksi kan. Coba, kenapa Singapura bisa menjadi negara kaya? Rata-rata produksi itu di kita. Ya. Yang perlu tanah, perlu SDM itu di kita semua. Singapura ngapain? Menjualkan aja dia. Menjualkan aja dia. Siapa yang bisa melawan Singapura? Dari segi SDM, dia selalu biasanya nomor 1, kalau nggak nomor 2, kalau nggak nomor 3, terbaik di dunia. Itu Singapura ya. Ya. Karena apa? Ya itu dia cuma transit aja kan. Pesawat mana yang nggak lewat Singapura? Ya. Padahal Singapura sebesar apa sih? Itu cuma kurang lebih sama kayak Batam tuh enggak, ya. Jadi Singapura itu cuma lebih besar sedikit ketimbang Batam. Kecil banget. Ya. Kalau jumlah penduduknya sama kayak Surabaya gitu. Jadi orang Surabaya aja itu pada pipis di sana. Wah, itu pada kelabakan orang Singapura itu ya. Bayangkan ya orang Surabaya pipis serentak semua gitu ya di Singapura. Wah, orang Singapura pasti kelabakan itu ya. Banjir langsung udah itu. Ya. Nah, jadi maksud saya ini udah dikasih pelajaran ya, sudah dikasih pelajaran ya bahwa ya kayak gitu, tidak harus apa-apa itu produksi sendiri. Jadi kalau kita rasanya nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya mesin, nggak punya pabrik, jangan ngotot diproduksi. Atau sewa ruko, sehingga apa? Nanti bisa bikin kafe di dalamnya, beli mesinnya. Berapa sewa rukonya? Berapa beli mesinnya? Gitu. Ada 4 fungsi dalam bisnis kata Robert Kiyosaki, ya 4. Yang pertama adalah apa? Produksi. Yang kedua apa? SDM. Yang ketiga finance. Keempat, marketing. 4 ya, coba diulang. Pertama tadi apa? Udah lupa, aduh. Ini coba kurangi makan micinnya coba ya, dan kali. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, finance ya, keuangan. Yang keempat adalah marketing. Ini cara mainnya beda semua. Ya. Nah, produksi itu otak kiri. Mengandalkan otak kiri. SDM itu kanan kiri. Finance itu otak kiri. Marketing otak kanan. Seorang pemula langsung main kayak gini nih. Wah, mumet kepalanya itu. Ya, mumet itu kepalanya. Ya, dulu orang-orang yang saya kader, saya anjurkan gitu buka usaha tuh langsung 4-4-nya kayak gini. Buka kafe, buka restoran, buka butik, ya, buka laundry, buka bengkel. Itu ya, hampir semua mereka apa? Mengalami 2T. Bukan 2 triliun, bukan. 2T apa? Kalau nggak tepar, kalau nggak tipes. Ya, tepar tipes gitu semuanya. Mereka ini kan masih belajar gitu kan, belajar sama saya. Oke, saya kasih tugas, kasih ini gitu. Atau buka lagi usaha, emang mumet kepala. Ya. Nah, jadi saran saya adalah apa? Mulai dari marketing dulu. Jual aja dulu, dapatin duit, dapatin duit. Begitu dapat duitnya, baru atur duit, namanya finance.
Ya, susah ngatur duit kalau duitnya nggak ada, ya kan? Nah, setelah cukup duitnya, baru rekrut karyawan, namanya Pak SDM. Jangan awal-awal nih ada uang, kita tabung gitu. Terus apa? Sewa ruko, rekrut karyawan, beli mesinnya, aduh habis modal. Renovasi, aduh ampun lah udah. Ya. Jadi jualan dulu, dapat duit, atur di finance. Duitnya tambah banyak, rekrut karyawan. Duitnya tambah banyak, baru sewa ruko, baru beli mesin, baru bangun pabrik. Jadi ini keempat. Ya. Nah, Nabi ngasih contoh, mulai dari marketing dulu, setelah itu kamu bebas. Ya. Nah, ini pelajaran ya buat teman-teman, cara praktis. Ya. Usaha itu seperti itu. Dan ini ilmu ya, harus prom. Ya, harus prom. Artinya apa prom itu? Harus segera diterapkan. Kalau ditunda, itu nanti efeknya akan turun. Ya, makanya ilmu apa saja, asalkan itu kebaikan, ya amal apa saja asalkan itu kebaikan, harus segera terapkan, itu fadilahnya akan naik, efeknya akan naik. Kalau kita tunda-tunda, efeknya akan turun. Ya, fadilahnya akan turun. Ya. Ilmu apa aja itu sama, ya, ilmu bisnis, ilmu agama kurang lebih seperti itu, ya. Nah, yang penentu juga ya, saya belajar dari Nabi Muhammad pelajarannya, ya. Terus juga Imam Syafi'i, kemudian juga Soekarno, ya. Nabi Muhammad itu punya mentor. Mentornya siapa? Pamannya. Terus siapa lagi? Istrinya. Semua ulama sepakat, semua kitab isinya sama, bahwa Khadijah itu lebih sukses sebagai pengusaha, lebih kaya. Ya. Nah, jadi dia punya dua mentor utama dalam bisnis, pamannya, istrinya. Oke? Jadi Nabi Muhammad saja punya mentor, tau nggak? Punya mentor. Soekarno punya mentor, siapa namanya? Hoshokuro Aminoto. Baca sejarahnya, tonton filmnya kalau nggak percaya. Ya. Jadi Hoshokuro Aminoto ini kan disebut apa? Guru bapak bangsa. Ini ada bapak bangsa di sini, ada Soekarno, ada Agus Salim, gitu ya, macam-macam. Ada Tan Malaka, ada Semaun, ada Kartosuwiryo. Ini orang hebat semua gitu. Nah, berguru pada siapa? Hoshokuro Aminoto. Jadi Hoshokuro Aminoto ini adalah guru bagi bapak bangsa. Nah, muridnya beragam. Ada agak kanan, ada agak kiri. Yang kanan siapa? Kartosuwiryo. Yang agak medium siapa? Agus Salim. Yang nasionalis siapa? Soekarno. Yang agak kiri siapa? Semaun. Gitu. Ya. Nah, Semaun akhirnya bikin gerakan yang ini gitu. Ya. Jadi Soekarno aja punya mentor. Imam Syafi'i itu kan imam yang dianggap tuh paling hati-hati, paling teliti dia. Ya. Jadi kalau ini bilang boleh, ini bilang boleh, ya. Jadi Hanafi bilang boleh, Maliki bilang boleh gitu. Syafi'i belum tentu bilang boleh, karena hati-hati banget orangnya. Makanya terkenal mazhab hati-hati itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi cenderung kita anggap tuh logika, makanya fikih luas di sana. Ya, Imam Hanafi itu fikihnya luas. Kalau Maliki cenderung saklek di hadis biasanya. Ya. Nah, tentu semua benar insya Allah ya. Ini kan soal cara-cara pandang aja. Tapi Imam Syafi'i saja yang sudah sedemikian hebat itu punya banyak mentor. Ya, beliau punya guru banyak di Palestina. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Punya guru di sana siapa? Imam Malik. Imam Malik itu gurunya dia tuh. Sekian tahun belajar di sana. Ya, sampai dibiayai itu. Ya. Nah, Imam Syafi'i kemudian direkomend oleh Imam Maliki belajar kepada siapa? Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal, belajar sama muridnya. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Gitu. Nah, belajar lagi di sini nih, bermentor lagi di sini nih. Jadi Imam Syafi'i saja itu bermentor belajarnya. Ya, berguru gitu. Oke. Nah, jadi saran saya juga ada baiknya teman-teman kalau misalnya punya bisnis itu bareng ya, ada mentornya. Mudah-mudahan itu mengurangi resiko. Mentor itu siapa? Tidak harus orang terkenal. Mentor itu adalah apa? Orang yang sudah bolak-balik ke sana. Kita pengen ke Wonosobo. Dia udah 7 kali ke sana. Udah sama dia aja. Jangan kita pakai Google Map lagi, kelamaan. Tanya orang gitu, GPS, kelamaan. GPS ya, GPS. Gunakan penduduk sekitar gitu ya. Nah, nanya-nanya orang gitu ya. Lama juga. Mending ajak aja dia. Mas, udah berapa kali Mas ke Wonosobo? Wah, aku Mas dari Orok udah ke sana, Mas. Ya udah bareng aku, Mas. Gitu. Ya. Atau kita misalnya pengen ke Ciamis, kan jauh tuh, 7 jam dari Jakarta. Kalau sendiri ya pasti lama kan. Sama orang yang sudah bolak-balik ke sana. Jadi kecil kemungkinan untuk kesasar. Nyampainya cepat ya, dan itu mengurangi resiko kesasar. Ya, nah itu namanya mentor. Terakhir saya mau bahas tentang sedekah ya. Sedekah ini saya pakai perspektif otak kanan. Jadi nggak usah pakai mikir-mikir banget. Ya. Dan sedekah ini ngefek banget ke rezeki. Semua orang udah tahu. Coba bayangkan ya, ilmu diterapin semua. Kita dagang. Jadi makanya 7 aja rezeki ini saling kait semua nih. Ya di sini saya bahas cuma 4 atau 5 aja. Kita dagang. Istri mendukung, suami mendukung. Kita mulai usaha pakai otak kanan, nggak usah mikir-mikir banget. Ya.
Hitung yang pokok-pokoknya, legal, halal, oke, jual. Tadi 5 poin tadi tentang pandemi, kita patuhi semua, oke, aman. Udah jual, udah. Nggak usah pakai mikir banget. Ya. Nah, fleksibel ketika menjalankan, impian tetap besar, ya pengen usaha juga besar gitu, ya kan? Terus apa lagi? Setiap profit kita alokasikan buat sedekah. Kalau perlu belum profit kita sedekah. Kita sedekah ke sini, namanya ini adalah perisai langit ya. Tadi namanya pelangi ikhtiar, saya salah sebut tadi itu. Ini namanya perisai langit. Ya. Ini perisai yang melindungi kita gitu ya. Ilmunya dari langit semua, dari Allah semua gitu. Salah satunya sedekah. Ya. Dapat duit nih, kita sedekahin. Kita sedekahin, bisnis makin lancar, dagang makin bagus. Dagang makin bagus, sedekah makin besar. Naik lagi. Kita kasih lagi. Jadi mutar dia, duk, 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 duk. Bagus banget. Jadi uang itu kalau diam, ya ini kalimat penutup dari saya, uang itu kalau diam, ya sama kayak air, sama kayak udara, nggak bagus dia. Uang terus bergerak, sirkulasi, ya baru nilainya akan naik. Makanya tabung aja, ya nggak benar itu. Boleh punya tabungan, tapi jangan semua ditabung. Ya kalau saya hampir-hampir nggak ada di tabungan. Kalau saya, ya harus berputar jadi manfaat. Sama kayak air, sama kayak udara, harus bergerak. Ya. Nah, bagaimana cara menggerakkan uang? Cuma ada 2 cara. Apa tadi? Perniagaan, simpul perdagangan, terus apa lagi? Sedekah. Sedekah kita berikan ngefek pada perniagaan. Perniagaan makin bagus, ngasih lagi sedekah. Jadi muter terus. Nah, insya Allah pasti percepatan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau boleh saya minta tolong ya dari teman-teman. Doakan saya, doakan ibu saya ya biar selalu sehat. Ini ibu saya lagi terapi soalnya ya, belum terlalu sehat. Mudah-mudahan juga keluarga kita selalu sehat ya, sehingga kita bisa lebih tenang dalam mencari nafkah, dalam beribadah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.